Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, para pejuang CPNS? Pada video ini saya akan membahas satu paket soal TIU yang lengkap, yang meliputi tes verbal, kuantitatif, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama kita akan membahas soal verbal. Jadi kita lanjutkan langsung nomor 31 karena nomor 1 sampai 30-nya adalah soal TWK. Untuk nomor 31 kita ingin mencari antonim dari membal. Membal ini artinya adalah melenting lalu kembali ke keadaan semula. Itu akan bersinonim dengan berbalik. Jadi 31 jawabannya adalah D. Kemudian nomor 32, membran. Membran itu adalah selaput atau kulit tipis. Jadi cukup jelas jawabannya adalah A. Kemudian nomor 33, tanda seperti ini adalah antonim. Nah, antonim dari antonim itu apa? Sangat jelas ya, antonimnya adalah sinonim. Kemudian tentatif. Tentatif itu adalah belum pasti atau masih dapat berubah. Maka tentu saja antonimnya adalah pasti. Nomor 35 adalah soal analogi atau padanan kata. Bodoh, ilmu sama dengan pengangguran, titik-titik. Bodoh karena tidak mempunyai ilmu sama dengan pengangguran karena tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian 35. Pisau, juru masak sama dengan timbangan. Pisau itu digunakan oleh juru masak dalam pekerjaannya sama dengan timbangan akan digunakan oleh pedagang dalam pekerjaannya. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 37, angin kipas sama dengan titik-titik dinamo. Angin itu dapat dihasilkan dari kipas sama dengan listrik dapat dihasilkan oleh dinamo. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 38. 38 adalah kita ingin mencari kata yang berbeda atau tidak berkaitan dengan kata yang lainnya. Internet, unggah, mesin pencari, fotokopi, website. Dan kata yang maknanya atau tidak ada kaitannya dengan yang lain itu adalah D, fotokopi. Karena A, B, C, E itu adalah istilah-istilah di dalam dunia internet yang kita gunakan di dalam dunia internet. Kemudian nomor 39, robot, remote, televisi, AC, dispenser. Ini yang tepat adalah dispenser. Karena jawaban robot, remote, televisi, AC itu adalah kelompok peralatan yang dapat dikendalikan dari jarak jauh atau bisa di remote. Kemudian nomor 40, lapangan, kartu kuning, gawang, raket, bola. Kali ini cukup jelas jawabannya adalah raket. Karena yang lainnya ini A, B, C, dan E adalah peralatan atau istilah yang ada pada pertandingan sepak bola. Oke, berikutnya kita ke soal kuantitatif. Nomor 41. Diketahui 3x per 6 sama dengan 6y, maka nilai dari 3x min y per y adalah, ini dapat langsung kita sederhanakan. 3 kita bagi dengan 6 itu sama dengan setengah, jadi 2-nya kita taruh di bawah. Maka kemudian kita akan memperoleh x sama dengan 2-nya ini kita kalikan dengan 6, kita kalikan silang, maka kita akan memperoleh x sama dengan 12y. Kemudian pertanyaannya adalah 3x dikurangi y dibagi y, maka akan sama dengan 3 dikali x-nya adalah 12y, kemudian dikurangi y dibagi dengan y, sama dengan 36y dikurangi y, kita bagi dengan y, sama dengan 35y dibagi y. Nah, akan sama dengan 35. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 42, diketahui nilai A sama dengan 7, B sama dengan 5, dan C sama dengan 2A dikurangi B dibagi AB. Maka nilai ABC adalah sama dengan ABC sama dengan, ini coba langsung kita kalikan dulu. AB kemudian C-nya kita substitusi ini ya. Kita substitusi 2A dikurangi B, kemudian kita bagi dengan AB. Nah, ternyata AB-nya dapat dicoret saja. Tinggal 2A dikurangi B.
2 dikali A-nya adalah 7 dikurangi B-nya adalah 5. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Nah, jawabannya adalah D. Next ke soal nomor 43. 5 tahun yang akan datang, umur adik itu 3/4 umur kakak. Berapa umur adik sekarang? Jika 3 tahun yang lalu, umur adik setengah umur kakak. Di sini kita membuat permisalan. Misalkan umur adik sekarang. Jadi yang kita misalkan itu yang sekarang. Misalkan di sini sama dengan E, kemudian umur kakak ini juga begitu, umur kakak sekarang itu sama dengan Y. Kemudian kita dapat membuat persamaan 5 tahun yang akan datang. Umur adik berarti X ditambah 5. 5 tahun akan datang ditambah 5 sama dengan 3/4 umur kakak. Umur kakaknya Y. Nah, Y-nya ini juga ditambah 5 ya. Karena sama-sama 5 tahun yang akan datang. Ini misalkan persamaan 1. Kemudian persamaan kedua. 3 tahun yang lalu umur adik berarti X dikurangi 3 sama dengan setengah umur kakak. Nah, setengah dikali dengan umur kakaknya adalah Y, sama-sama kita kurangi dengan 3. Dari persamaan 1, ini persamaan 1, kita uraikan dulu. X plus 5 sama dengan 3/4 Y ditambah dengan 3 kali 5. Jadi ini dikalikan ini, 15 dibagi dengan 4. Itu persamaan 1. Sekarang persamaan yang kedua. Persamaan kedua, X min 3 sama dengan setengah Y dikurangi 1 kali 3 adalah 3/2. Nah, supaya nanti dapat kita kurangkan ya secara langsung, ini setengah ini dapat kita ubah menjadi 2/4. Kenapa? Supaya nanti sama dengan ini penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 4 ya. Di sini kita ubah menjadi 4. Jadi 2/4 Y dikurangi ini penyebutnya 4 juga, maka ini kita ubah jadi 4 sehingga yang atas kita kalikan 2 juga. 6 dibagi 4. Nah, seperti itu. Setelah itu kita kurangkan antara ini dan ini. Kita kurangkan X dikurangi X habis 5 dikurangi negatif 3 adalah 8. Kemudian sama dengan 3/4 Y dikurangi 2/4 Y adalah sama dengan setengah Y. Kemudian 15/4 dikurangi negatif 6/4 berarti 15 ditambah 6 ya. Karena min akan menjadi plus. 21 dibagi 4. Oh sorry, di sini 3/4 Y dikurangi 2/4 Y itu hasilnya adalah 1/4 ya. 1/4 Y karena penyebutnya 4. Kemudian kita pindahkan ini ke ruas kiri. 8 dikurangi dengan 21/4 sama dengan 1/4 Y. Ini kita uraikan. 8 dikali 4 32 dikurangi 21. Jadi ini kita samakan penyebutnya dibagi 4 sama dengan 1/4 Y. Nah, kita coret karena sama-sama 4. 32 dikurangi dengan 21 hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini sama dengan Y. Oke, yang ditanyakan adalah umur adik ya, X ya. Kita sudah memperoleh Y-nya sama dengan 11. Sehingga kemudian kita bisa memasukkan ke sini sama, boleh ke ini juga. X ditambah 5 sama dengan 3/4 Y-nya adalah 11 ditambah 5. X ditambah 5 sama dengan 3/4 dikali dengan 11 ditambah 5 adalah 16. Kita coret 4.
X plus 5 sama dengan 3 kali 4, 12, berarti X sama dengan 12 kurangi 5 sama dengan 7. Nah, kita sudah dapat hasilnya adalah B. Oke, nomor 44 sekarang. Andi memiliki 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masing sama. Andi kemudian mengirim 3/8 gulanya ke toko Cibinong dan 2/5 gulanya ke toko Cimahi. Jika yang masih tersedia adalah 1728 kg, berapa berat setiap karung gula semula? Nah, di sini kita buat permisalan ya. Berat setiap karung gula semula itu misalkan X. Nah, berarti X dikurangi dengan ini 3/8 X, kemudian dikurangi dengan 2/5 X, sisanya adalah sama dengan 1728. Kemudian di sini kita samakan penyebutnya. 8 kali 5 itu kan 40. Nah, di sini kita jadikan penyebutnya 40. Ini berarti 40X dikurangi 3 ini dikali 5. 15X dikurangi 8 kali 2. 16X sama dengan 1728. 40X dikurangi 15X dikurangi 16 itu sama dengan 9X per 40 sama dengan 1728. Nah, X sama dengan 1728 dikalikan ini 40 kalikan silang 40, kemudian kita bagi dengan 9, hasilnya adalah 7680. Oke, sekarang tadi disebutkan bahwa Andi ini memiliki 48 karung gula. Nah, berarti setiap karung adalah sama dengan 7680 dibagi dengan 48, hasilnya adalah 160 kg. Oke, jawabannya B. Next, soal nomor 45. 250 pon ditambah 6,75 ton ditambah 36.000 ons ditambah 15 kuintal ditambah 1.500 dekagram. Kita ubah satuannya menjadi kilogram. Nah, kita ubah dulu di sini 250 pon itu adalah sama dengan 125 kilogram. Jadi 1 pon itu sama dengan setengah kilogram. Kemudian 6,75 ton itu sama dengan 6.750 kg karena 1 ton sama dengan 1.000 kg. Kemudian 36.000 ons itu sama dengan 3.600 kg karena 1 kg sama dengan 10 ons. Kemudian 15 kuintal itu adalah sama dengan 1.500 kg karena 1 kintal sama dengan 100 kg. Kemudian 1.500 dekagram atau DAG itu sama dengan 15 kg. Nah, berikutnya di sini kita tambahkan semuanya ini ya. Ini kita jumlahkan mulai dari 125 dan terusnya ini ditambah, hasilnya adalah 11.990 kg. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 46. Kita perlu tahu dulu 1 gross ini kita ubah menjadi buah ya. Jadi satuannya di sini adalah satuan buah. 1 gross itu adalah sama dengan 144 buah. Sehingga kalau ada 3 gross berarti 3 kali 144.
Kemudian satu lusin. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. Kemudian satu kodi. Satu kodi ini sama dengan 20 buah. Nah, ini sudah merupakan buah. Berarti 3 kita kalikan dengan kemudian 13 ya. Kalikan 20 ditambah 330. Nah, ini sama dengan 432 ditambah dengan 156 ditambah dengan 460 ditambah dengan 330. Jadi jawabannya adalah 1378. Jadi jawabannya adalah B. Oke, berikutnya kita akan membahas soal deret. Ini cukup mudah ya. Jadi ini kita loncat aja, 17 ke 19 ditambah 2, ini juga ditambah 2, berarti ini ditambah 2, jadi 23. Sementara dari 18 ke 36 ini dikali 2, ini dikali 2 gitu ya. Jadi 72 kemudian dikali 2 144, cocok ya. Jadi jawabannya adalah A. 48 25 14 41 122. Ini ditambah 3 dari 2 ke 5 tambah 3 dari 5 ke 14 ditambah 9 dari 9 ke 41 ditambah 27 dari 41 ke 122 tambah 81. Nah, ini kan perpangkatan 3 ya, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Berarti ke sini 122 kita tambahkan dengan berapa? 3 pangkat 5 yaitu 243. Jadi 122 ditambah 3 pangkat 5, 122 ditambah 343, hasilnya adalah 365. Kemudian 365 ditambahkan dengan 3 pangkat 6 ya. Dan karena di sini hanya ada satu aja 365, maka jawabannya sudah tentu adalah B. Oke, sekarang soal nomor 49. 2475 2463. Ini ke sini itu ternyata dikurangi 12, ini ke sini juga dikurangi 12, ini dikurangi 12, maka ini dikurangi 12, itu hasilnya adalah 2427. Kemudian kita kurangkan dengan 12 lagi, hasilnya adalah 2415. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Nomor 50. D, E, F, D, F, G, C, G, H, B. Kita lihat di sini polanya DE, kemudian EF, kemudian FG, kemudian GH. DE, EF, FG, GH. Diulang ya. Berarti jadi apa di sini? Di sini adalah HI. HI. Kemudian setelah itu kita baru ke deret yang ini. E, D, C. Nah, itu dikurangi satu huruf ya. B berarti jadi A. Jadi jawabannya adalah HIA. Jawabannya B. Nah, berikutnya ini masuk ke dalam soal logika penalaran. Negasi dari pernyataan jika ada ujian semester, maka mahasiswa belajar dengan rajin. Ini di dalam konsep matematika kita sebut pernyataan seperti ini adalah pernyataan implikasi ya. P, jika P maka Q. Nah, negasinya, negasi dari implikasi itu adalah
ekuivalen dengan P dan tidak Q, seperti itu. Jadi dari pernyataan implikasi jika maka menjadi pernyataan konjungsi dan, begitu. Nah, P-nya ini adalah jika ada ujian semester, di sini tetap P. Kita lihat di sini ada ujian semester dan, itu dibaca dan. Negasi Q itu adalah semua mahasiswa belajar dengan rajin. Negasinya apa atau ingkarannya apa? Ingkarannya adalah ada mahasiswa yang tidak belajar dengan rajin, begitu. Jadi jawabannya adalah A. Ada ujian semester, ini pernyataan P, kemudian dan. Nah, seperti itu. Oh, sorry, di sini jawabannya tepat B ya. Sorry. Karena di sini pakai semua. Ingkaran dari semua itu adalah beberapa atau ada, begitu. Ini ada ujian semester, pernyataan P, ini pernyataan atau konjungsi. Beberapa mahasiswa tidak belajar dengan rajin. Nah, ini adalah negasi Q, begitu. Oke, berikutnya nomor 52. Beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Ini merupakan soal penalaran. Nah, salah satu triknya seperti ini. Ini kan biasanya ada dua pernyataan ya. Kita sebut misalnya pernyataan 1, pernyataan 2. Atau premis 1, premis 2. Kalau premis 1 atau pernyataan 1 ini kata-katanya adalah semua, di sini juga semua, maka kemudian kesimpulannya itu juga semua, seperti itu. Kalau pernyataan 1 itu semua, kemudian pernyataan 2-nya itu sebagian, atau boleh dibalik, pernyataan 1-nya sebagian, pernyataan 2-nya semua, maka kesimpulannya adalah sebagian, atau ada, atau beberapa, atau sementara, begitu. Biasanya kata-katanya seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini sebagian, pernyataan 1 sebagian, pernyataan 2 juga sebagian, biasanya itu kesimpulannya adalah tidak dapat ditentukan atau tidak dapat disimpulkan. Nah, tentu saja ini melihat pada konteks soalnya ya, tapi secara umum seperti ini. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 52. Beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, ini kan beberapa atau sebagian. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, ini kan berarti polanya pola kedua ya. Tidak ada itu nanti bisa kita ubah menjadi semua, gitu. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Artinya semua tim sepak bola itu bukan pemain tenis. Nah, kan berarti polanya ini kan. Berarti kesimpulannya kita menggunakan sebagian atau beberapa. Nah, kita dapat membuat ilustrasi seperti ini. Ini misalkan tim sepak bola, kemudian ini tenis, karena tidak ada tim sepak bola yang menjadi pemain tenis. Kemudian kita buat irisan ya, karena beberapa dokter, beberapa itu berarti kita iriskan seperti ini. Nah, ini dokter. Di sini ini adalah beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Begitu pula kesimpulannya lain, berarti beberapa dokter itu menjadi pemain tenis. Jadi jawabannya adalah A. Ada beberapa di sini, maksudnya beberapa. Oke, sekarang kita soal nomor 53. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Ini tadi pola kedua, semua, kemudian sebagian atau sementara. Maka
pilihan jawabannya yang benar itu menggunakan sementara. Nah, di sini ada dua sebetulnya ya. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Jadi tentu saja jawabannya J. Karena ini kita membicarakan office boy. Office boy berarti harus ada di dalam kesimpulan. Nah, di sini kan tidak ada ya. Berarti jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 54. Ratna adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leo, tetapi Leo sama pandainya dengan Ricky. Ricky lebih pandai dari Nasir. Sebetulnya untuk mengerjakan soal ini sangat mudah ya. Teman-teman bisa menggunakan garis seperti ini sebagai urutan, menyatakan urutan. Yang ini menjadi yang paling pandai. Kemudian yang ini yang paling tidak pandai. Seperti ini. Kemudian kita buat urutan. Ratna adalah siswa yang paling pandai. Berarti Ratna ini kita taruh di sini. Ini Ratna. Kemudian Edi kalah pandai dibanding Leo. Artinya Leo itu lebih pandai dari Edi. Berarti kita taruh misalkan Leo-nya di sini, Edinya ada di sini. Kemudian berikutnya, tetapi Leo sama pandainya dengan Ricky. Nah, berarti Ricky-nya ada di sini. Ricky tadi RI, ini tadi Ratna. Berikutnya, Ricky lebih pandai dari Nasir. Jadi Ricky-nya ini dia lebih pandai dari Nasir. Nasirnya ada di mana? Nasirnya di sini ada 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama Nasirnya ada di sini. Kemungkinan kedua artinya di sini dia lebih pandai dari Edi, atau Nasirnya ada di sini sama pandainya dengan Edi, atau Nasirnya di sini. Nasir ini tidak lebih pandai dari Edi. Jadi ada 3 kemungkinan untuk penempatan dari Nasir. Coba kita analisis setiap jawabannya sekarang. Leo tidak lebih pandai daripada Edi. Tentu saja salah karena Leo lebih pandai. Leo-nya ada di sini sementara Edi ada di sini. Edi tidak kalah pandai dari Ratna. Salah juga karena memang Ratna paling pandai. Kemudian Ricky lebih pandai dari Ratna. Salah. Kemudian D. Ricky lebih pandai dari Edi. Nah, tentu saja jelas ya. Di sini Ricky, di sini Edi. Jadi jawabannya adalah Do. Oke teman-teman, sekarang soal nomor 55. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. Nah, di sini perhatikan kalimat yang tidak didahului oleh kata semua atau berapa, maka maksudnya adalah semua. Jadi kalau tidak ada kata semua seperti itu, maka kita anggap semua di sini ya. Kemudian di sini kesimpulannya adalah beberapa burung terbang ke utara. Ini sepertinya ada yang kurang dari soal ini ya. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. Oke, sementara jawaban saya A. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin lebih berpendapat, silakan ditulis dalam kolom komentar ya. Oke, sekarang nomor 56. Sebuah koperasi mempekerjakan 5 kasir yaitu A, B, C, D, E yang masing-masing bekerja sendirian pada hari Senin sampai Jumat. Pembagian jadwal bekerja sebagai berikut. A bekerja hanya hari Senin atau hari Rabu. B tidak akan bekerja hari Rabu atau Jumat. D dan E bekerja pada hari berurutan. Teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman eliminasi ya jawaban yang tidak sesuai, dan teman-teman harus mendapatkan salah satu pernyataan yang menjadi kunci yang dapat mengeliminasi jawaban yang lain. Misalkan di sini pernyataan ketiga, D dan E bekerja pada hari yang berurutan. Nah, berarti kita lihat saja yang D dan E itu tidak berurutan. D dan E tidak berurutan, berarti ini salah. Ini DE berurutan, berarti kemungkinan benar. Kita centang dulu. Kemudian D dan E, ini ED, berarti salah ya. Ini harusnya DE ya.
Jadi ini salah. Kemudian A, B, E, C, D salah juga. D, E, A, B, C. Nah, ini kemungkinan benar. Sehingga kita mengeliminasi jawaban A, C, D. Berikutnya kita dapat membuat tabel seperti ini. Coba kita tuliskan untuk pilihan jawaban B. B, A, C, D, E. Begitu. Artinya di sini B-nya itu hari Senin, kemudian A-nya hari Selasa, kemudian C-nya hari Rabu, kemudian D-nya hari Kamis, kemudian E-nya adalah hari Jumat. Nah, sekarang kita cocokkan di sini. A bekerja hanya hari Senin atau hari Rabu. Ternyata di sini A ini bekerjanya hari Selasa, begitu ya. Padahal di sini disebutkan bahwa hari Senin atau Rabu, maka jawaban ini salah. Kalau ini salah, maka tentu saja jawabannya E. Jadi teman-teman, kalau ingin lebih yakin lagi boleh diperiksa, atau kalau sudah yakin bahwa ini salah ya tentu saja jawabannya adalah E. Oke teman-teman, itu pembahasan soal dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan subscribe supaya teman-teman dapat mendapatkan informasi pembahasan soal dari saya berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.